Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semangat para kader Muhammadiyah apalagi memperbincangkan materi kemuhammadiyahan. Oke, let's us ya, mari kita open the lesson, membuka sesi kita saying basmalah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa perbincangan kita terakhir untuk kelas 6 adalah menyangkut kasus, walaupun kasus itu juga autentik, boleh ada karena memang juga diatur dalam anggaran dasar. Apa itu? MLBIPM. Nah, kemarin sudah kita bahas. Tapi ini sebagai pengantar saja. Jadi muktamar luar biasa di Muhammadiyah maupun di Ortum itu legal adanya. Hanya saja perlu diketahui MLB itu mungkin bisa dipilah menjadi dua. Pertama, MLB yang memang terjadi karena sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kita. Apa misalnya terjadi sesuatu yang kemudian para pimpinan itu ya tinggal beberapa orang atau malah tak bersisa. Ya, saya kalau mencontohkan begini misalnya, muktamar luar biasa di tingkat Muhammadiyah ya, itu bisa terjadi karena suatu ketika misalnya kita tidak berharap terjadi ya, orang-orang Muhammadiyah itu entah kecelakaan dalam satu pesawat atau meninggal dalam kondisi normal tetapi satu persatu atau meninggal karena pandemi, ya kita kan tidak tahu ya, itu padahal masa periodisasi belum habis. Nah, itu bisa dijalankan muktamar luar biasa. Kalau seperti itu saya kira citranya tidak negatif. Lain masalahnya. Tapi bisa terjadi muktamar itu luar biasa karena sebelumnya muktamarnya tidak sukses, ya, tidak sukses. Kemarin kan saya bertanya soal IPM. Nah, IPM kan baru saja, ini sekarang muktamar luar biasa sudah terlaksana. Nah, penyebabnya dia bukan yang alami seperti yang saya sebut di atas, tapi tanda petik mungkin deadlock karena ya mungkin terbelah calon formatornya itu sehingga nggak mampu memilih, sehingga deadlock. Lock itu ya kunci, dead mati ya. Ya apa jadi deadlock ya, kuncinya mati atau terkunci, maka kemudian dilakukan ulang, maka alhamdulillah ternyata bisa selesai. Nah, harapannya meskipun MLB itu diatur, tapi kita tidak berharap adanya MLB, adanya muktamar yang biasa-biasa saja, bukan yang luar biasa. Oke, next ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah, ya loh. Saya sudah ya menyebutkan pertama apa maksud dan tujuan Muhammadiyah, apakah pernah berganti, kalau berganti penyebabnya apa, itu kemarin sudah kita perbincangkan. Ya, jadi maksud dan tujuan Muhammadiyah kemarin sudah kita bahas cukup detail ya, cukup detail. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pernah berubah menjadi
menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini sudah tidak berlaku, lalu dipakai yang pertama. Apa penyebabnya? Kemarin sudah saya singgung. Nah, sekarang saya akan melangkah ke, ya ini ada PowerPoint-nya. Kita berbicara tentang Muhammadiyah, tapi menyambung dari mengenal maksud dan tujuan, lalu sekarang kita perkenalkan, kita ulangi sebenarnya, bukan kita perkenalkan. Saya perlu menyampaikan bahwa kelas 6 ini adalah tingkatannya itu tentu tidak sekedar membaca secara tekstual, tapi juga menganalisis apa isi atau matan atau bunyi redaksi itu. Kalau tadi membahas soal tujuan yang pernah berubah, nah itu pertanyaannya kan mengapa berubah? Siapa yang mengubah? Bagaimana perubahan yang terjadi? Nah, lebih lanjut, apakah suatu ketika akan terjadi perubahan lagi? Nah, ini kelasnya sudah kelas 6, maka tingkatan kajiannya sudah melebar atau sengaja kita lebarkan ke yang lebih luas. Mengapa? Ya karena sudah kelas 6. Kelas 6 ini ya menurut saya dan saya baca-baca kan memang hal-hal yang menyangkut materi per materi kan sebenarnya sudah diselesaikan sejak dari kelas 1 sampai kelas 5. Ya mulai dari sejarah, mulai dari MKCH, mulai dari kepribadian Muhammadiyah, Hitoh Perjuangan Muhammadiyah, PHIWM, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya di kelas 6 ini untuk sementara, mungkin ada yang bertanya, materinya apa? Saya untuk sampai pertengahan semester ini saya masih meraba-raba dulu sambil masukan dari para kader ini. Nah, kemarin saya sudah melangkah membahas hal yang sifatnya analisis. Jadi perubahan maksud dan tujuan Muhammadiyah, bahkan perubahan azas karena reformasi dan seterusnya. Nah, sekarang saya mencoba mengajak Anda berbicara tentang definisi Muhammadiyah. Tapi tentu ini tidak sekedar definisi yang kita miliki, nanti kita cross check atau kita bandingkan bagaimana dengan kelompok yang lain punya definisi. Nah, what is Muhammadiyah? Apa sih Muhammadiyah itu? Jawabannya ini, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Orang sering menyebut dakwah AMNM, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya ulangi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, titik sampai di situ. Tetapi ini lebih lanjut ditegaskan, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama adil makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ini ada catatan ya, teks ini tentu masih terpengaruh oleh konsep maksud dan tujuan Muhammadiyah ketika mengalami perubahan, karena di sini ada kata-kata masyarakat utama adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sekarang sudah memakai terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Teks ini sesungguhnya, atau huruf A ini ya sesungguhnya, ini teks yang dimaksud di dalam MKCH, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tetapi ketika kita hanya sekilas menjelaskan atau menjawab orang, apa sih Muhammadiyah itu, cukuplah dijawab dengan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang saya baca terakhir ini ada di dalam anggaran dasar.
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mudah-mudahan adik-adik sudah punya itu yang baru. Ini saya ulangi, kalau di dalam teks anggaran dasar, apa sih Muhammadiyah itu hanya bisa dijawab secara sederhana yang berbeda dengan konsep ini. Ya, ini dijawab menjadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Titik, cuma sampai di situ. Nah, di sini agak beda nih penjelasan lebih panjangnya dalam konteks teks matan keyakinan dan cita-cita hidup. Lebih lanjut disebut Muhammadiyah gerakan Islam dan dakwah ma'ruf nahi munkar. Mestinya kalau di anggaran dasar kan ada tajdid dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang di sini ada dan di tag ADRT tidak ada adalah berakidah Islam. Lalu bagaimana? Ya tidak ada masalah. Ini kan penjelasan lebih lanjut. Sementara di dalam tag ADRT itu cukuplah dengan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, nah dalam penjelasan teks yang MKCH memang seperti yang bunyi A ini, meskipun ada perubahan pada sisi maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, pertanyaan kedua, atau mungkin kalau lebih lanjut kita bahas, apakah sama, ini penting, apakah sama konsep atau definisi atau pengertian Muhammadiyah ini dengan ormas-ormas Islam yang lain? Ya, saya katakan tentu tidak sama. Kalau ada yang sama dan itu baru muncul belakangan, tentu ya tidak mungkinlah nanti mereka merasa jiplak atau plagiator, ya, tidak pada tempatnya. Meskipun andai kata menyamai, saya rasa Muhammadiyah ya tidak akan protes ya mudah-mudahan. Tetapi kalau ada yang protes karena kok sama ini, ya bisa jadi mungkin perlu didiskusikan. Ya kalau barang kita itu baik dipakai orang lain, ya saya kira tidak ada masalah. Justru nanti malah akan terjadi sebuah target atau tujuan yang seperti kita harapkan. Tapi ya ini nih yang terakhir ini kan pendapat saya. Tapi saya yakin rohnya Muhammadiyah begitu. Wong kita ini berdakwah itu justru mengajak orang lain supaya melakukan. Nah, kalau orang lain melakukan hal yang sama karena sesuai yang kita pahami kan mengapa tidak? Why not? Ya toh? Kira-kira begitu. Jadi saya ulangi, definisi selengkapnya Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Quran Sunnah, bercita-cita dan bekerja terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maksudnya gitu kalau dalam konteks yang sekarang, tapi ini dalam konteks yang dulu, meskipun secara substansi isinya saya katakan ya samalah, tapi memang ketika harus sudah menyangkut teks-teks tertentu, ada baiknya memang disesuaikan yang terakhir. Ya, jadi maksud dan tujuan Muhammadiyah di sini kan masih tertulis masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan teks sebelum sesudah 85 sampai 2000. Setelah 2000 ada Muktamar di Jakarta tahun 2000 itu kan mengembalikan seperti tujuan maksud dan tujuan Muhammadiyah sebelum tahun 85. Oke, tadi saya sudah menyinggung apakah definisi itu sama. Kalau dalam ADRT kita sepertinya tidak ada yang sama sepertinya. Karena NU tentu akan berbeda. Ahlu sunnah wal jamaah misalnya kan ada perbedaan juga. Nanti pada sisi lain berbeda. Mungkin ormas yang lain juga berbeda. Tetapi kemudian ada pertanyaan, apakah definisi kita ini definisi yang terbaik? Ya,
kalau kita menilai, saya kira tidak pada tempatnya. Tapi kalau orang lain menilai, ya kita tidak bisa melarang. Ya, wah ternyata konsepnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sangat memadai, lengkap misalnya. Ya, tetapi itu mungkin bagi kita tidak perlu. Tetapi yang menjadi perlu adalah ketika kita memberikan batasan, yakni kita sebagai gerakan Islam, maka memang konsekuensinya ya Muhammadiyah harus bergerak sesuai dengan Islam itu. Lalu bentuknya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan Muhammadiyah. Lah kalau dia diartikan amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid, ya ini apa? Pembaruan bersumber pada Quran dan As-Sunnah. Ini yang paling terakhir juga penting. Kita memang mempertegas diri bahwa sumber kita ini Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu jangan sampai, mohon maaf, kita menggunakan budaya, menggunakan tradisi yang tidak jelas. Ya, tradisi atau budaya yang tidak jelas ini tambah masalah nanti. Sementara kita sudah punya aturan, tuntunan, pedoman, pegangan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang teksnya sudah sangat jelas. Jadi saya ulangi, kalau di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, teksnya adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tasdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin saya singgung sedikit sebelum saya akhiri. Dulu pernah ada di Facebook postingan yang kemudian berkepanjangan. Karena ada pernyataan bahayanya berislam dengan prinsip kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pernah terjadi. Saya begitu membaca pertama itu, saya langsung menduga. Ini pastilah bukan orang Muhammadiyah. Dan postingan itu cenderung membuat, maaf ya, tidak nyaman. Kalau tidak saya katakan membuat panas telinganya orang-orang yang merasa memiliki prinsip itu. Nah, saya ingat waktu itu kemudian ya ada yang sepaham, ada yang tidak, tapi ujungnya belakangan sampai akhir sepertinya wah itu malah kemudian semacam membuli ya, yang memposting itu menjadi terbuli oleh banyak orang. Sampai bahasanya sederhana ya, kalau kita ini berislam tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, tidak arju ilal Quran dan Sunnah, lalu apa dasar kita? Ini yang jadi persoalan. Oke, sementara saya kira ini pada pembahasan awal, ya kita tidak sekedar membahas teksnya, tapi konteksnya, bahkan kemudian mengapa dan seterusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada meeting berikutnya, next meeting ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.